bagus ya, tujuannya memang bagus. Ada orang ingin memotivasi orang lain untuk beribadah, tapi cara yang dia lakukan keliru, salah. Bahkan salahnya sangat fatal, yaitu dia sampai berani berdusta atas nama Nabi ya. Nah, ini beliau menyebutkan ini jenis pemalsu hadis yang paling buruk. Contohnya ya, ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban di kitab beliau Ad-Du'afa. An Ibni Mahdi qala qultu li Maisarah bin Abdi Rabbih min aina ji'ta bi hadhil ahadits man qara'a kadza falahu kadza qala wada'tuha uraghibun nas. Nah ini jelas ya. Ibnu Hibban menyebutkan, aku berkata pada Maisarah bin Abdi Rabbih. Maisarah bin Abdi Rabbih ini orang yang terkenal suka memalsukan hadis. Ditanya oleh Ibnu Hibban, dari mana kamu dapat hadis-hadis ini? Dia mengatakan, saya memalsukannya dengan tujuan, ini ya, man qara'a kadza falau kadza, siapa yang baca ini maka dapat ini, siapa baca ini dapat ini. Itu dia mengatakan saya memalsukannya agar untuk memberikan motivasi kepada orang-orang agar giat beribadah. Nah, ini jelas dia ngaku sendiri bahwa dia memalsukan hadis. Lalu faktor kedua, misalnya disebutkan di sini al-intisar lil madhab, menolong atau mendukung madhab yang dia peluk. Ya, terutama mazhab-mazhab politik. Ketika terjadi fitnah, ya kan ada Khawarij, ada Syiah dan lain sebagainya. Nah ini contoh hadis yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Aliyun khairul bashar man syakka fihi kafar. Hadisnya sangat ini sekali, kelihatan sekali. Ali adalah manusia terbaik. Man syakka fihi, siapa yang meragukan Ali bin Abi Thalib, maka dia telah kafir. Itu ya. Maka dia telah kafir. Bahkan ada juga dulu di zaman ini, bukan di zaman Syiah, ada di zaman ulama mazhab ya. Ada orang yang tidak suka dengan Imam Syafi'i, dia membuat hadis palsu bahwasanya kalau secara makna ikhdar min Muhammad bin Idris fa innahu akhtaru min iblis. Ya, hati-hatilah kamu dengan orang yang bernama Muhammad bin Idris. Ini Imam Syafi'i ya. Kenapa? Huwa akhtaru min iblis. Karena Imam Syafi'i itu lebih berbahaya daripada iblis. Ini mazhab lain yang nggak suka mazhab Syafi'i akhirnya bikin hadis palsu seperti itu. Lalu ada juga yang jelas-jelas dia memang orang yang tidak suka terhadap Islam. Ya, nah ini namanya kaum zindik namanya ya. Kaum zindik yang memang tujuannya untuk menikam ajaran Islam, untuk merusak ajaran Islam, maka mereka pun membuat hadis palsu. Contohnya apa? Contoh hadis palsu yang mereka buat, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Kan jelas ya. Ini bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma'. Dia mengatakan membuat hadis Rasulullah, kata dia mengatakan saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku illa ayyasha Allah, apa illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah mengendaki. Berarti apa? Berarti mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi selain aku. Nah, ada lagi sebab-sebab yang lain ya. Misalnya ingin terkenal, kemudian ingin mendapatkan keuntungan pribadi, lalu ingin sebagai ajang untuk mendapatkan hadiah dari para penguasa, sehingga akhirnya mereka pun membuat hadis-hadis palsu ya. Jadi ada orang penjual terong, nah supaya terongnya laku bikin hadis. Ada orang penjual semangka, supaya semangkanya laku membuat hadis dan seterusnya. Nah ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan para pemalsu hadis itu membuat hadis palsu. Baik, kita baru bahas hadis palsu, tapi masih ada banyak pembahasan yang lain sebenarnya terkait bab ini. Hanya saja karena waktunya sudah habis, tidak memungkinkan, maka insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.